الثاني مساواة الله تعالى بين طاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره بإعادة الخلاف إليه وإلى نبيه للفصل فيه كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله النساء الآية 80 وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ففي هذا دليل على أنه حكم واحد كله في الأصل حكم الله تعالى والعلة فيه أن الله عز وجل عصم نبيته والعلة فيه أن الله عز وجل عصم نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يقول عليه غير الحق أو ينسب إلى دينه الباطل فكان لا يصدر إلا عن أمره وشرعه. Kemudian hal kedua atau pokok dalil yang kedua sebagai hujjah bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah, adalah dalil tasyri'. Setelah tadi kita katakan atau di poin pertama dikatakan Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sama-sama wahyu dari Allah. Maka poin kedua, Allah menyamakan taat kepada Allah disamakan atau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disamakan oleh Allah dengan taat kepada Allah. Lafaznya wa musawatullahi ta'ala baina ta'atihi wa ta'ati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyamakan antara mentaati dirinya dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amruhu bi'adatil khilafi ilaihi wa ila nabiyhi lil fasli fi, dan Allah perintahkan untuk merujuk khilaf, untuk merujuk perselisihan yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jayyid, i'adatil khilafi ilaihi, rujuk kembalikan hal-hal yang kita perselisihkan itu kepada Allah dan kepada nabinya untuk penyelesaiannya. Seperti firman Allah, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Artinya Allah menamakan antara taat kepada Rasul dengan taat kepada Allah. Wa qala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berbeda pendapat, berselisih, bertikai tentang suatu hal, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah urusan itu kepada Allah dan kepada Rasul apabila kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah perintahkan untuk mengembalikan al-khilaf kepada Allah, kepada Rasul dalam penyelesaiannya. Tentu kembali kepada Allah artinya kembali kepada Al-Quran, merujuk kepada Al-Quran. Kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya merujuk ke sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa fi hadha dalilun ala annahu hukmun wahidun kulluhu fil asli hukmullah ta'ala. Nah, ini semua menunjukkan bahwa pada dasarnya semua itu adalah hukum tunggal, yaitu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilatnya adalah kenapa kita katakan hukum tunggal, yaitu hukum Allah, bukan tidak ada di situ hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya adalah karena Allah sudah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asama nabiyahu min an yaqula alaihi ghairal haq. Allah menjaga, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kekeliruan, sehingga beliau mengucapkan atau mengatakan sesuatu tentang Allah yang berasal dari Allah tetapi tidak benar. Kemudian agar beliau juga tidak menisbahkan ke dalam agama Islam, ke dalam agama Allah sesuatu atau kebatilan bukan dari Allah, tetapi beliau katakan
itu dari Allah, itu bagian dari agama, maka Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kekeliruan seperti ini. Oleh karena itu Rasulullah disebut dengan maksum. Maksum artinya yang dijaga Allah dari kekeliruan seperti itu. Kekeliruan mengatakan sesuatu yang sesungguhnya bukan dari Allah lalu dikatakan itu adalah agama Allah. Fakana la yasduru illa an amrihi wa syar'ihi. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya itu tidak keluar kecuali berdasarkan perintah Allah atau sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala.